siap untuk belajar pada hari ini? Kalau sudah siap, keluarkan buku tematiknya. Kita masih belajar di tema 8 ya. Tapi seperti biasa nih anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita mau nyanyi dulu ya. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Siap? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Nah, itu tadi lagu Kau Temanku dan Ku Temanmu. Siapa yang punya teman di sini? Pasti semuanya punya ya. Oke, gimana rasanya kalau kita punya teman? Pasti senang ya. Kenapa kita senang? Karena kita bisa bermain bersama. Dan juga kalau kita sedang sedih, ada teman yang menghibur kita. Oke teman-teman, sekarang kita buka buku tematiknya, tema 8. Masih tema 8 ya. Tapi kali ini kita masuk ke subtema 4, pembelajaran 3, halaman 171. Oke, di sana ada Udin dan teman-temannya sedang bermain peran. Apa sih itu bermain peran? Oke, bermain peran di sini ada yang menjadi korban bencana alam, ada yang menjadi dokternya, ada yang menjadi orang yang membantu si korban bencana alam. Oke, kalian bisa lakukan itu di rumah, bermain peran bersama mama papa di rumah, atau dengan adik, atau dengan kakak kamu, atau dengan mbak kamu di rumah ya. Oke, jadi kita diingatkan kembali untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Nah, bagaimana ya kalau kita punya teman yang saat ini sedang mengalami terkena dampak yang saat ini adalah dampak apa anak-anak? Iya betul, pandemi dari COVID-19 ya, atau virus corona, sehingga kita semua ada di rumah untuk mencegah terjadinya virus, mencegah virusnya yang bisa semakin menyebar gitu ya maksudnya. Nah, kita juga masih bisa loh menelpon teman kita melalui telepon
atau video call, menanyakan kabar mereka. Atau kita juga bisa membantu mereka dengan cara apa? Dengan cara memberikan sebagian dari rezeki kita untuk disumbangkan kepada mereka atau teman-teman kita yang mungkin ada yang terkena dampak dari wabah corona ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut di halaman 174, yaitu tentang suhu. Oke, suhu panas dan suhu dingin. Di sini ada di bukunya halaman 174 ya Nana, coba dilihat halaman 174. Di sini ada Edo dan Lani. Ternyata mereka berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Lani merasakan udaranya sangat panas, tetapi si Edo merasakan udaranya cukup dingin. Oke, bagaimana caranya ya kita bisa tahu suhunya itu panas atau dingin? Oke teman-teman, kita bisa merasakannya dengan telapak tangan kita. Ya, dengan telapak tangan kita. Contoh misalkan kamu bisa keluar rumah nih, keluar rumah lalu kamu pegang batu. Nah kamu rasakan deh batunya itu, apakah terasa panas atau terasa dingin? Dari telapak tangan kamu itu pasti terasa panas ya, kalau udaranya panas. Oke, kamu pegang lalu terasa panas. Lalu kamu coba masuk ke dalam rumah ya. Ke dalam rumah kamu pegang sendok misalkan. Sendok. Apa yang kamu rasa? Sendoknya pasti terasa panas nggak? Tidak, terasa dingin ya. Itu bedanya. Jadi kalau kita berada di luar rumah, kemungkinan beberapa benda akan terasa panas suhunya. Jika kita berada di dalam rumah, kemungkinan ada beberapa benda yang terasa dingin bila kita rasakan. Namun setiap orang ada beda-beda ya merasakannya. Mungkin menurut saya suhunya panas atau dingin, tapi menurut teman kita tidak. Ada yang merasa panas, ada yang merasa dingin. Nah, kalian bisa lakukan itu latihannya, kerjakan di halaman 176. Coba dilihat di sini. Mari berlatih mengukur suhu. Carilah 5 benda yang ada di dalam kelas. Nah, ini kita ganti menjadi di dalam rumah ya, Nana. Kemudian cari 5 benda yang ada di luar kelas. Luar kelas ini kita ganti menjadi di luar rumah. Lalu kamu pegang dengan telapak tangan kamu. Tulislah 5 benda tersebut, 5 saja ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, berarti sampai 7. Tapi kalau kalian mau tulis nama bendanya sampai 10 tidak apa-apa ya. Nah lalu tulis lokasi bendanya. Lokasi bendanya di mana? Misalkan di dalam rumah. Kalau di dalam rumah tulis di sini di dalam rumah. Kalau di luar rumah, misalkan di luar rumahnya itu di teras atau di halaman atau di mana ya. Lalu suhunya apa? Kalau panas kamu bisa checklist, kalau dingin kamu checklist. Oke. Nah, kalau sudah selesai kamu bisa kumpulkan kepada guru kamu masing-masing ya. Oh iya, ada nomor 2 juga ya anak-anak. Silakan coba dilihat nomor 2. Di sini kalian bisa minta tolong kepada yang ada di rumah, yaitu menyebutkan benda dalam tabel. Mintalah temanmu menyebutkan benda dalam tabel. Nah temannya ini kamu bisa ganti menjadi adik kamu atau kakak kamu atau mama ya, atau papa atau mbak atau siapa yang ada di rumah. Lalu cari dan pegang bendanya, lalu kamu rasakan suhunya. Lalu kamu bandingkan suhu antara 2 benda tersebut. Mana yang terasa lebih panas, lalu kamu bandingkan. Nah gambar bendanya pada kotak berikut, perbandingan suhu 2 buah benda A dan benda B. Oke, yang benda A lebih panas di sini. Kamu gambar ya, misalkan gambar batu. Kamu gambar aja batu. Sebisa kamu gambarnya ya. Lalu di sini misalkan gambarnya gambar buku, boleh di sini. Bukunya itu lebih dingin dibandingkan dengan batu misalkan. Lalu begitu juga yang B. Oke. Ya, anak-anak, sekarang kita buka lagi bukunya halaman 178. Yuk, coba dilihat bukunya. Di sini ada yang berjudul Pengalaman Bekerja Sama. Mari kita baca bersama. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku.
Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu, Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah. Anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi. Oke, teman-teman, kita sudah baca tadi tentang pengalaman bekerja sama. Selama kita belajar di rumah, pasti kita semua sudah mengalami yang namanya bekerja sama ya. Apalagi pada saat kita sedang mengerjakan tugas kita yang dari sekolah. Pasti kita bekerja sama mengerjakannya bersama mama atau papa ya, atau dengan adik dan kakak kita di rumah. Bagaimana rasanya? Senang nggak? Senang. Kenapa? Karena hasilnya bisa lebih cepat selesai. Selain itu juga kita bisa menjadi semakin dekat sekali dengan adik atau dengan kakak kita, terutama lagi dengan mama dan papa kita. Oke, latihannya di rumah yaitu kalian menuliskan pengalaman kalian yang ada di halaman 179, menuliskan pengalaman kalian di sini ya Nana. Jika sudah selesai, kalian bisa berikan hasil kerjaan kalian itu kepada guru kalian. Oke, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 3. Tadi kita sudah belajar tentang bermain peran, lalu yang kedua belajar tentang suhu panas dan suhu dingin, dan yang ketiga yaitu kita belajar menceritakan pengalaman kita pada saat bekerja sama. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Bye-bye.